Bagaimana dengan klasifikasi malaikat? Bagaimana dengan klasifikasi malaikat? Apakah benar malaikat itu punya kedudukan kedudukan yang berbeda atau tingkatan-tingkatan jabatan? Baiklah kita melihat di Alkitab. Malaikat itu rupanya berperan sebagai penguasa dalam pemerintahan surgawi. Malaikat terlibat dalam pemerintahan surgawi. Apakah betul demikian? Coba kita periksa ayatnya. Misalnya di Efesus pasal 3 ayat yang ke-10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Rupanya ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa di surga. Kali ini kita baca pasal yang ke-6 ayat 12. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini tentang malaikat yang jahat, atau yang sering kita sebut setan iblis, punya jabatan kepemerintahan. Mereka disebut pemerintah, mereka disebut penguasa. Dalam perjanjian baru seperti yang di video sebelumnya sudah saya singgung. Perjanjian lama ya, Daniel pasal 10, di situ disebutkan ayat 13, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Ini adalah perkataan malaikat kepada Daniel. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Jadi ada jabatan-jabatan kepemimpinan dari para malaikat itu. Itu beberapa ayat yang dapatlah kita pahami untuk menunjukkan bahwa memang ada jabatan-jabatan kepemimpinan. Wahyu pasal 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Memang ada struktur kepemimpinan dalam malaikat maupun setan. Paling tidak nama-nama yang disebutkan dapatlah kita kenal Michael atau Mikael, penghulu malaikat. Coba kita periksa di kitab Perjanjian Baru Wahyu ayat 9. Tetapi penghulu malaikat, nah disebut di situ penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa dan seterusnya. Yang kita tunjukkan di situ adalah Mikael disebut sebagai penghulu malaikat, seperti yang disebut di Daniel tadi, pemimpin terkemuka, malaikat yang akan memimpin rombongan atau seluruh pasukan malaikat dalam peperangan melawan si iblis. Itu Mikael. Artinya siapakah yang seperti Allah? Mikael. Siapakah? Mika seperti El, Allah. Siapa yang seperti Allah? Yang kedua yang disebut namanya Gabriel, dan di pasal 9:21 di Perjanjian Baru berulang-ulang nama itu disebut, nama malaikat. Menjumpai Yusuf, menjumpai Maria. Gabriel artinya manusia Allah, atau Allah itu kuat. Itu malaikat-malaikat yang disebut namanya. Lalu di Perjanjian Lama Yesaya pasal 4 ayat 12,
disebutkan dalam teks Ibraninya Helal ben Sahar, yang dalam terjemahan King James dan yang diambil dari terjemahan Latin itu ya, disebut Lucifer sebagai nama pribadi. Artinya pemuji putra fajar. Malaikat yang paling bijaksana, paling cerdik, dan paling indah. Malaikat yang inilah yang dalam kekristenan dipahami sebagai malaikat yang jatuh. Malaikat yang memberontak melawan Tuhan Allah. Lalu dilempar, dibuang ke bumi. Bumi ini menjadi penjara bagi si iblis. Itu nama-nama yang disebut dalam kekristenan. Meskipun memang dalam Roma Katolik ada nama-nama yang disebutkan kemudian di luar ketiga ini. Di Wahyu ada nama lain yang disebutkan, tapi yang kita periksa di Alkitab, ketiga nama inilah yang sering disebut. Malaikat yang melayani Tuhan Allah malahan disebutkan paling tidak kerub dan serafim. Di perjanjian lama berulang-ulang disebut kerub dan serafim, yaitu malaikat-malaikat yang duduk di sekitar tahta Tuhan Allah, melayani Allah dalam istana itu, dalam tahta itu. Sementara malaikat yang lain itu malaikat yang melayani hingga keluar surga. Itulah yang dapat kita pelajari tentang klasifikasi malaikat. Ayat-ayat yang terakhir, Kejadian 3:24, Keluaran 25, Yesaya 6, itu dapat dibaca untuk mendapatkan informasi tentang kerub dan serafim. Tuhan memberkati.